Tahun keempat 2 properti lagi. Tahun kelima lebih pinter lagi, jangan cuma 2 tapi 3. Tahun keenam 3 dan seterusnya. 10 tahun 30 properti. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo, channel YouTube tentang properti, investasi, dan sedikit-sedikit ngomongin bisnis juga. Dan tentu motivasi. Hari ini teman-teman kita akan membahas mending beli saham perusahaan properti atau beli propertinya langsung. Nah nanti kita bahas ya. Perkenalkan untuk yang pertama kali join, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Nah teman-teman kembali ke pertanyaan awal, mending beli saham perusahaan properti kan nggak repot Pak. Atau beli propertinya langsung. Tentu teman-teman masing-masing punya kelebihan. Plus minus ya kan, masing-masing ada plusnya tapi ada minusnya juga. Masing-masing ada pendukungnya, yang sini juga ada pendukungnya. Semua cocok-cocokan. Nah saya akan sampaikan dari sisi sudut pandang saya. Kalau yang saya lihat dari sisi kesimpelan, jelas beli saham perusahaan properti lebih simpel ya kan. Tinggal teman-teman buka account di sekuritas, teman-teman beli saham perusahaan properti. Perusahaan properti kan banyak, ada yang developer, ada yang mungkin di bidang pergudangan, perumahan, dan menurut saya juga enaknya simple. Sementara ketika kita punya properti langsung, tuh problemnya adalah agak rumit. Harus nyimpen sertifikatnya. Oh iya ya, sertifikatnya disimpan di bank ya, kan dijaminkan. Harus bayar PBB, harus ke notaris, harus mengawasi apakah sertifikatnya, HGB-nya sudah habis atau belum, harus ngecek jangan-jangan tanahnya diduduki orang. Nah, itu adalah keruwetan-keruwetan kalau yang memiliki properti sendiri. Sementara untuk teman-teman yang beli saham perusahaan properti ya tinggal beli, udah selesai. Tinggal mantau di handphone. Kalau dapat dividen, masuk rekening. Kalau naik, dapat capital gain. Kalau naik, kalau turun, ya rugi. Tapi secara kesimpulan jelas menang beli saham properti. Nah, nomor 2, bagaimana dengan profitnya? Kalau menurut saya, profit kurang lebih sama. Tergantung mana yang lebih tepat memilihnya. Kalau yang tepat milih saham propertinya, ya naiknya tinggi. Kalau yang tepat milih propertinya, ya naiknya tinggi juga. Jadi menurut saya, itu kembali ke tingkat keahlian kita untuk kalau mendapat properti. Walaupun kalau saya bilang ya di saham mungkin untuk dapat 18% ROI itu mungkin tidak mudah. Terutama ROI tahunan ya. Kan saya kalau untuk properti saya kira-kira ya rata-rata properti saya itu menghasilkan 18%. Di luar capital gain ya. Saya cuma ngomong income-nya. Sementara teman-teman yang beli saham kayaknya tidak mudah untuk mendapat dividen 18% per tahun, kayaknya tidak mudah. Mungkin rata-rata 2-3%, ya 10 top lah ya. Ini kita ngomong saham properti ya, jangan ngomong saham yang lain. Kalau saham batubara mungkin bisa sampai 18%. Kalau belinya udah lama, sekarang saham batubara lagi gila-gilaan, income-nya gede-gede, ya bisa. Tapi kalau properti kayaknya enggak. Kayaknya mungkin rata-rata 2-3%. Ada sih yang 10, ada. Saya juga punya sahamnya soalnya, saham properti ada yang seperti itu. Tapi kalau di properti fisik, ya rata-rata sama teman-teman. Mungkin kalau rata-rata kita ngomong ya 2-3% disewakan ke orang 2-3%. Tentu kalau kita benar-benar tepat, bisa dapat 10%, bahkan 18%, bahkan mungkin lebih dari 18% income bulanan ada teman-teman. Tapi ya perlu keahlian. Nah itu yang nomor 2, dari sisi profit menurut saya
mirip-mirip. Nomor 3 teman-teman, kalau saya lihat pilihannya lebih banyak di properti yang fisik. Kalau saham perusahaan properti kayaknya nggak terlalu banyak. Sementara properti yang dijual kan banyak pol teman-teman. Beribu-ribu kali lipat daripada jenis saham properti. Saham properti berapa sih? Mungkin nggak sampai 100 kali ya. Sementara properti yang dijual, wah itu ribuan, puluhan ribu kali teman-teman. Jadi berlipat-lipat jumlahnya. Plus minus teman-teman. Bukan enak Pak, kalau sedikit milihnya gampang. Iya, tapi pilihannya sedikit. Kalau pilihannya banyak kan pusing Pak, mau milih. Tapi kan enaknya bisa mau yang kayak apapun bisa. Mau yang profitnya gede banget ada. Walaupun kalau salah pilih juga bisa dapat yang jelek. Jadi balik lagi, walaupun yang di sini pilihannya lebih banyak, tapi butuh effort untuk memilih dengan tepat. Kalau yang sudah biasa seperti saya, enak milih properti teman-teman. Tapi untuk yang belum terbiasa mungkin masih bingung. Properti yang bagus seperti apa ya Pak ya? Jangan-jangan nanti dibohongin sama orang yang jual. Bilang bagus-bagus ternyata jelek ya Pak ya? Kalau di saham lebih terstruktur ya. Walaupun nggak tahu juga, kalau yang baca laporan keuangannya nggak benar juga bisa mispersepsi juga. Jadi balik lagi ujung-ujungnya mesti pinter-pinter milih teman-teman. Walaupun pilihannya sedikit atau pilihannya banyak, tetap harus pinter milih. Nah nomor 4 teman-teman, bedanya adalah kalau di saham properti itu kontrol atas performance saham tersebut itu bukan di tangan kita, di orang lain. Oh kita bisa datang cuma setahun sekali atau mungkin kunjungan sesekali. Tapi secara umum tidak. Nggak bisa teman-teman setiap hari ngecekin propertinya, nggak bisa. Kalau di properti milik sendiri, kontrol lebih di tangan kita. Kita mau tingkatkan income, ya itu kendali ada di kita. Usaha ada di kita. Walaupun plus minus ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa ngomong, Lo kan yang di sini dikendalikan oleh profesional-profesional yang pinter Pak. Jadi nanti hasilnya lebih bagus. Sementara ini kan kita nggak profesional Pak. Kita masih belajar. Jadi belum tentu hasilnya bagus. ya itu debatable lah ya teman-teman ya. Tapi intinya kalau yang di saham kendali ada di tangan profesional, bukan kita. Kalau yang di properti fisik kendali ada di kita, tinggal kita bagaimana belajar supaya properti tersebut bisa menghasilkan income besar. Yang kelima teman-teman, kesukaan saya. Bedanya apa? Beli saham tidak bisa utang. Paling banter, utangnya cuman 3 hari. Harus bayar ke sekuritas. Sementara kalau beli fisiknya bisa utang. Berapa lama? Terserah, bisa 20 tahun, bahkan bisa 30 tahun teman-teman. Dicicil. Lebih enak lagi kalau kita beli propertinya yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi nggak pusing, propertinya bisa menghasilkan income untuk menyelesaikan angsurannya dia sendiri. Ada nggak? Ada. Tapi kan susah Pak nyari properti yang seperti itu. Jelas, properti yang bagus nyarinya susah. Tapi susah itu berarti ada. Ya mungkin 1 dari 100. Ya nggak apa-apa, setahun dapat 1 properti, tahun berikutnya dapat 1 properti lagi. Tahun ketiga lebih pinter, masa tetap 1? Ya 2 properti. Tahun keempat 2 properti lagi. Tahun kelima lebih pinter lagi, jangan cuma 2 tapi 3. Tahun ke-6 3 dan seterusnya. 10 tahun 30 properti. Kalau 1 properti anggap 1 M, lumayan. 10 tahun 30 miliar. Belum lagi kalau propertinya dari tahun ke tahun relatif naik. Ada capital gain. Apalagi tambah serunya lagi kalau propertinya sudah lunas semua. Pasif income-nya yang tadinya untuk bayar angsuran sudah lunas, jadi untuk kita semua. Dan biasanya income properti dari waktu ke waktu naik. Sehingga ketika lunas, sudah bukan seperti 10 tahun yang lalu income-nya masih kecil. Sekarang income-nya sudah besar. Karena ada inflasi, perkembangan wilayah, dan kebutuhan orang yang semakin lama semakin tinggi atas properti itu. Kembali lagi teman-teman, sekali lagi beli saham perusahaan properti atau beli properti fisik langsung, masing-masing punya kelebihan. Silahkan teman-teman sesuaikan, teman-teman sukanya yang mana. Nasi soto dengan nasi rawon enak mana? Ya diperdebatkan sampai kiamat nggak pernah selesai teman-teman. Tergantung masing-masing sukanya seperti apa. Yang penting tetap invest properti. Salam passive income properti.
Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.